5 sistem artileri roket paling mematikan milik NATO. Artileri roket adalah salah satu senjata paling merusak di medan perang modern. Dalam waktu singkat, sistem artileri roket sangat berbahaya karena kemampuannya untuk melenyapkan target sebelum lawan memiliki kesempatan untuk berlindung. Kemampuan ini telah terbukti bermanfaat dalam konflik baru-baru ini. Namun, sebagian besar sistem artileri roket yang digunakan dalam konflik itu adalah buatan Rusia atau Soviet. Inilah 5 sistem artileri roket terbaik yang dimiliki NATO. M270 MLRS. Pada tahun 1980-an, Amerika Serikat mengembangkan M270 Multi-Launch Rocket System, sistem artileri roket paling banyak di NATO. Senjata ini digunakan Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Jerman, Yunani, Italia, dan Turki. Sistem ini menembakkan roket 227 mm. 12 di antaranya ditembakkan di 2 pot 6 roket. Selama Perang Dingin, roket standar M2 6 cluster, roket dengan 644 dual purpose submunitions. Saat ini, karena perjanjian tentang amunisi cluster, sebuah roket baru dengan hulu ledak tinggi tunggal sedang diterjunkan. Sistem ini dirancang untuk diisi ulang dengan cepat dengan menukar pot. MLRS juga dirancang untuk menembakkan rudal taktis yang dapat dipasang sebagai pengganti satu pot roket. M142 HIMARS. HIMARS dalam beberapa hal dapat dianggap sepupu yang lebih kecil dari MLRS, menampilkan kontrol tembakan yang lebih modern yang juga akan dipasang pada M270 dalam varian M270A1. HIMARS hanya dapat memasang satu pot 6 roket. Sistem ini secara signifikan lebih mobile secara strategis dibandingkan dengan M270 karena dapat diangkut dengan C-130 Hercules. Juga lebih mudah dan murah untuk dirawat daripada M270 karena sudah terpasang pada sasis truk. Hanya saja hal ini membatasi mobilitas taktisnya. Sistem telah digunakan sejumlah anggota NATO. Polandia membeli 20 peluncur pada akhir 2018, sedangkan Rumania juga membeli HIMARS pada awal 2018. RM-70. Meskipun dirancang untuk negara-negara Pakta Warsawa selama Perang Dingin, RM-70 terus melayani di gudang senjata NATO di Eropa Tengah. Didasarkan dengan sasis truk Tarta yang telah terbukti tangguh, peluncur roket RM-70 bahkan dapat berfungsi sebagai alternatif murah untuk HIMARS, karena perusahaan Slovakia telah menawarkan untuk memodifikasi RM-70 yang dapat dipasang pada roket 6 putaran 227 mm standar NATO. Namun, bahkan dengan roket asli berukuran 122 mm, RM-70 adalah peluncur yang tangguh. Berbeda dengan guard sasis truk 8x8 yang panjang, memungkinkan pengangkutan satu roket ulang penuh 40 roket di depan peluncur. LAROM. Selain HIMARS, Rumania juga menerapkan sistem roket ringan sekelas guard. LAROM adalah versi peluncur roket LAR-160 Israel yang dipasang pada sasis truk sederhana. Kemampuan untuk menggunakan roket 160 mm Israel memberikan peningkatan signifikan kemampuan atas guard. Roket Israel memiliki hulu ledak, amunisi cluster, dan dipasang pada pot untuk memungkinkan pemutaran cepat di lapangan. Sebaliknya, peluncur guard seperti yang ditemukan pada BM-21 atau RM-70 harus dimuat tabung demi tabung oleh kru. Namun, pot isi ulang membutuhkan kren pada kendaraan pendukung amunisi. LAROM dapat menggunakan ARI standar guard maupun pot Israel tergantung pada konfigurasinya. T-300 Karizga. T-300 Karizga Turki mungkin merupakan satu-satunya sistem artileri roket NATO yang benar-benar dapat dianggap sebagai sistem berat. BM-30 Smert Rusia menembakkan roket sebesar 300 mm.
T-300 adalah salah satu sistem artileri roket jarak jauh terpanjang di gudang senjata NATO. Dengan roket mampu menjangkau 100 km. Ini secara signifikan lebih panjang dari yang dapat dicapai M270, yakni 70 km dengan roket M31 GMLRS. Meskipun roket yang sedang dikembangkan dengan memperluas jangkauan M270 hingga 150 km. T-300 juga memiliki salah satu hulu ledak roket artileri terbesar dalam inventaris NATO. M31 memiliki hulu ledak tunggal 90 kg, jauh di bawah 130 kg hulu ledak T-300 atau 243 kg milik Smerch.